Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembahasan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Pertemuan sebelumnya kita membahas macam-macam kaidah fikih, di mana kaidah kubro ada 5, al-umuru bimaqasidiha, al-yaqinu la yuzalu bisak, dan seterusnya. Sekarang kita fokus kepada pembahasan pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Maksudnya adalah segala sesuatu itu tergantung dengan tujuannya. Al-maqasid atau tujuan itu ada yang diekspresikan, diistilahkan dengan niat. Ketika itu arahnya pada ibadah. Jadi ibadah yang langsung hubungan kita, kontak berhubungan dengan Allah. Jadi hubungan antar manusia dengan Allah, itu maqasidnya, tujuannya cukup dengan niat. Sedangkan yang kedua, maqasid atau tujuan ini diekspresikan dengan istilah akad. Ini terjadi pada muamalah, yaitu hubungan antara sesama manusia. Karena orang lain itu tidak mungkin bisa memahami maksud tujuan kita. Sehingga untuk memahaminya butuh yang namanya akad. Hal ini sebagaimana tercantum dalam beberapa kitab ini, terutama dalam kitab Fathul Mu'in ini, ad-dalu ala istirotiha, dalil terhadap disyaratkannya akad al-uqud adalah sabda Nabi SAW, innamal bai'u antarodin. Jadi dalam jual beli ini adalah perwakilan dari muamalah tadi. Itu adalah saling ridho. Jual beli itu hanya sah ketika ada saling ridho. Lah, waridho khofiyun, ridho itu samar, tidak jelas. Faktu biroma yadullu alaihi minal lafdi, maka harus diungkapkan dengan sesuatu yang menunjukkan pada ridho. Apa itu? Ya lafad. Jadi diungkapkan melalui lafad. Jadi kesimpulannya adalah tujuan itu ada yang diekspresikan dengan niat. Ketika itu arahnya kepada ibadah, yakni hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Jadi Allah sudah Maha tahu dengan niat hati kita. Kemudian ketika maqasid atau tujuan itu hubungannya dengan sesama manusia, maka harus diekspresikan dengan akad. Dua-duanya ini berdasarkan kaidah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung tujuannya. Baik, kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah muamalah ma'al khaliq, yakni hubungan dengan Sang Pencipta. Yang pertama adalah sholat. Jadi dalam sholat itu kita diwajibkan untuk niat. Terus yang kedua adalah saum, as-saum, berpuasa, itu juga harus niat. Zakat itu juga harus niat. Kemudian haji itu juga harus niat. Kemudian apalagi ini, udhiyah itu berkorban, itu juga harus niat. Jadi menyembelih kambing, kalau nggak diniati berkorban ya nggak jadi korban. Sama seperti akikoh juga begitu. Kemudian sujud syukur dan sujud tilawah. Jadi tiba-tiba ada orang sujud syukur, selebrasi gol sepak bola. Nah, sujud syukur itu kalau nggak diniati ya nggak jadi. Nggak jadi ibadah namanya. Atau sujud tilawah karena membaca ayat-ayat sajdah. Kemudian nadar dan wakaf. Nah ini, nadar dan wakaf itu memang secara substansi adalah komitmen kita kepada Sang Pencipta. Seperti nadar. Nadar itu adalah komitmen kita berjanji untuk melakukan sesuatu demi Allah. Dan wakaf juga begitu. Wakaf itu adalah komitmen mensedekahkan atau istilahnya memberikan hak kepemilikan wakaf langsung, kepemilikannya statusnya milik Allah. Meskipun nanti pemanfaatannya ya siapa yang diwakofi. Kemudian niat riddah, niatur riddah itu niat murtad. Jadi ini masuk pada hubungan dengan Sang Pencipta. Jadi kalau umpama seseorang itu dipaksa untuk menyembah berhala, ketika dia di hatinya tidak niat untuk murtad ya nggak jadi. Nah ini bagian dari kaidah al-umuru bimaqasidiha. Baik, selanjutnya muamalah ma'al khalqi, hubungan sesama manusia. Yang pertama adalah akad nikah. Lah ini kaitannya dengan orang lain, jadi nggak boleh tiba-tiba kita mengambil seorang gadis, kita bawa langsung tanpa kita akad dengan orang tuanya. Itu harus ada tarodi, saling ridho. Jadi orang tuanya mau, kita juga oke. Nah itu termasuk tolak.
Tolak itu ya harus diungkap. Jadi kalau tolak di hati itu nggak boleh, meskipun ada istilah ya al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu tergantung tujuannya. Tapi tujuannya itu harus diungkap karena tolak itu kaitannya dengan istri, dengan orang lain, dengan istri sesama manusia. Huluk juga begitu. Huluk itu permintaan cerai, wawiriha dan selainnya. Kemudian yang kedua adalah akad be, jual beli. Nah itu mengambil barang orang lain, niatnya membeli, kalau nggak diomongkan ya bahaya, nanti bisa dituduh mencuri. Jadi harus ada akad yang jelas. Jadi meskipun kaidahnya al-umuru bimaqasidiha, jadi tapi tetap harus diungkap. Kemudian selanjutnya akad syirkah. Syirkah itu kerjasama atau kongsi. Kita punya modal, urunan bareng-bareng, modalnya jadikan satu untuk bisnis bareng, itu namanya syirkah. Terus akad ijaroh. Ijaroh itu sewa. Itu juga harus pakai akad, nggak boleh dibatin di hati. Terus akad mudorobah. Mudorobah itu tanam modal, nanti hasilnya bagi hasil. Kemudian akad wadiah. Wadiah itu titipan, jadi menitipkan motor atau menitipkan uang di bank, wadiah. Dan ariyah. Ariyah itu pinjem. Terus akad kordu. Kordu itu hutang. Bedanya kordu dengan ariyah, kalau kordu hutang, ariyah pinjem. Kalau pinjem itu yang dikembalikan barang yang dipinjem. Tapi kalau kordu hutang, yang dikembalikan nanti barang lain. Dan rohen. Rohen itu gadai, jaminan. Nah itu semuanya juga perlu akad karena hubungannya dengan sesama manusia. Jadi kalau hanya di batin, di hati, diniati tok, nggak jadi. Kemudian akad hibah. Kemudian sodako, hadiah, riswah. Lah ini riswah itu definisinya adalah kita membayar orang untuk meloloskan keinginan kita yang semestinya tidak lolos. Nah itu namanya riswah. Kalau layak, kita punya kelayakan untuk bisa lolos, itu nanti bukan riswah, tapi yang menerima tetap haram. Jadi ada dua, sesuatu yang berhubungan dengan sang pencipta, dan yang kedua sesuatu yang muamalah ma'al kholqi, berhubungan sesama manusia. Ini dua-duanya terkumpul dalam kaidah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung tujuannya. Yaitu tadi, kalau tujuannya itu beribadah kepada Allah ya cukup pakai niat. Kalau muamalah ma'al kholqi, sesama manusia, ya pakai akad. Kemudian apa dasar hukumnya? Jadi kaidah al-umuru bimaqasidiha ini oleh ulama dicetuskan berdasarkan hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Hanya innama itu hanya, segala amal itu hanya sah sebab niat. Yaitu tadi, niat itu adalah tujuan hati. Baik, kita lanjut. Apa itu niat? Definisi. Niat adalah tujuan hati yang bersamaan dengan tindakan. Jadi kalau kita mau ke pasar, namanya niat itu adalah ketika kita sudah berjalan menuju ke pasar. Kalau masih belum berjalan, masih di rumah, punya tujuan ke pasar, itu namanya azm. Nah itu bedanya. Kemudian tujuan. Tujuan mengapa perlu niat? Tujuannya untuk membedakan ibadah dengan tradisi atau ibadah lainnya. Seperti mandi wajib, mandi jinabat tidak diniati, ya jadinya ya mandi biasa, mandi tradisi sehari-hari. Nah itu makanya butuh niat. Jadi itu tujuan niat. Atau untuk membedakan antar ibadah satu dengan yang lain. Contohnya apa? Membedakan ibadah duhur dengan asar. Duhur dengan asar itu rakaatnya sama. Nah untuk membedakannya ya pakai niat. Sesama ibadah. Puasa juga begitu. Kemudian hukum. Niat itu hukumnya wajib secara umum. Meskipun nanti ada niat yang tidak wajib. Contohnya niat menjadi imam. Dalam sholat jamaah, niat menjadi imam itu ya nggak wajib. Tapi secara umum semua ibadah itu wajib ada niat.